Bang, kemarin itu kan ada beberapa permasalahan terkait ketersediaan darah, bahkan dari keluarga pasien sempat kewalahan mencari. Nah, sementara kita lihat di PMI sendiri nih stoknya cukup. Apa sih yang menjadi permasalahan, Bang? Kenapa darah di PMI tidak bisa diberikan kepada keluarga si pasien itu, Bang? Ya, baik. Sebelum menjawab ke sana, mungkin kita balik ke belakang dulu. Yang pertama perlu diketahui bahwa PMI ini terbentuk, tujuan utamanya adalah membantu pemerintah. Dan salah satu tugas yang diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana menyediakan darah bagi keluarga yang membutuhkan di rumah sakit. Kalau kita merujuk ke Kota Tarakan sendiri, PMI Tarakan ini sebenarnya sudah berdiri cukup lama. Ya, secara administratif memang kita sudah berdiri itu sekitar tahun 1982, tapi mulai aktif menyediakan donor darah itu adalah tahun 1988, di mana kita memang membackup untuk kebutuhan darah yang ada di rumah sakit. Saat itu cuma ada satu ya, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Seiring dengan waktu berjalannya pelayanan yang ada, nah kemudian PMI itu selalu berbenah untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan darah yang ada di Tarakan, khususnya beberapa rumah sakit. Kemudian semakin ke sini kita lihat ini sudah mulai bagus nih. Tetapi dalam waktu 3 bulan terakhir, kita mulai lagi melihat di postingan-postingan bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang membutuhkan darah. Sementara stok darah di PMI ada. Ini kan menjadi pertanyaan, ada apa ini? Kenapa bisa sampai stok darah itu tidak ada? Sementara di PMI sendiri, Kota Tarakan ini sudah melakukan upaya-upaya pencarian darah, baik yang datang secara sukarela maupun kita yang datang ke beberapa instansi ataupun organisasi untuk menghimpun darah, sehingga tidak menyusahkan pasien. Nah, di dalam 3 bulan terakhir ini kenapa itu bisa muncul? Salah satunya adalah bahwa salah satu rumah sakit di Tarakan itu juga membentuk yang namanya unit transfusi darah rumah sakit. Nah, dengan terbentuknya itu, maka ini juga menjadi salah satu yang kalau saya bilang menjadi menjadi satu permasalahan khusus nih, permasalahan khusus dalam artian bagaimana keluarga pasien yang membutuhkan darah, sementara pada saat mereka melakukan permintaan itu juga harus mencari. Nah, di sisi lain kita di PMI kan sudah ada nih. Nah, dengan terbentuknya tadi itu harusnya dengan terbentuknya satu unit donor darah rumah sakit ini justru membantu keluarga pasien, kan begitu. Nah, namun ini mungkin belum ini belum terjadi saat ini, sehingga muncullah postingan-postingan seperti itu. Apakah PMI itu bisa mengambil alih dan sebagainya? Ya, kita tidak bisa seperti itu juga, karena memang PMI di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Tarakan kita punya perjanjian kerjasama, di mana isi utamanya adalah PMI akan melayani kebutuhan darah yang ada di rumah sakit ketika ada permintaan PDUT, permintaan donor untuk transfusi. Selagi tidak ada permintaan ini, maka kami tidak melayani walaupun stok kami ada. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dilema di keluarga pasien, terutama di salah satu rumah sakit yang juga mendirikan. Namun mungkin karena keterbatasan atau bagaimana, sehingga ini juga meminta kepada keluarga pasien untuk mencari. Seharusnya ini tidak terjadi. Karena konsekuensinya ketika suatu lembaga mendirikan unit transfusi darah, secara Permenkes yang diatur itu hanya ada 2. Pertama PMI ataupun rumah sakit. Kan gitu. Nah, ketika membuka ini dan itu diharuskan adalah bagaimana berupaya untuk mencari pendonor sukarela, bukan darah pengganti. Nah, yang terjadi saat ini di postingan itu adalah donor darah pengganti yang meminta kepada keluarga pasien untuk mencari darah di luar. Seperti itu. Bang, kalau misalnya dari rumah sakit itu yang sudah memiliki UTDRS tadi, memang tidak memungkinkan untuk meminta ke PMI-nya sendiri. Misalnya nih stok habis nih, dan ada pasien yang sedang gawat, butuh darah saat itu. Apakah tidak memungkinkan dari pihak rumah sakitnya meminta ke PMI karena sudah ada stok darah nih, dengan adanya MOU tadi? Apa itu berbenturan? Tidak berbenturan. Justru di dalam aturan di Permenkes bahwa
UTD ada yang ada ini harus membentuk jejaring. Apa maksudnya membentuk jaring? Ketika suatu unit transfusi darah, apakah itu milik rumah sakit ataupun PMI tidak ada, maka kita saling bersinergi, kita saling mengisi. Contoh, kita bisa lihat pada saat Tarakan membutuhkan yang namanya donor darah plasma konvalesen, ya, di mana rumah sakit membutuhkan itu, memintalah kepada PMI. Kami PMI juga tidak punya alat untuk mengambil darah konvalesen itu, ya. Apa yang kami lakukan? Ya, kita berjaring nih. Kita mengambil dari Surabaya, kita mengambil dari Gersik, ngambil dari Tangerang Selatan. Ini bentuk sebagai upaya kita untuk pemenuhan darah sehingga tidak menyusahkan pasien. Contoh yang paling dekat lagi di Kaltara sendiri. Antara PMI Tarakan dengan PMI Bulungan, pada saat mereka tidak mendapatkan darah trombosit, maka kita membackup. Begitu juga sebaliknya ketika rumah sakit Malinau membutuhkan darah, dia tidak ada, dan meminta ke kita, kita juga tetap dropping, karena memang fungsinya kita adalah bagaimana memenuhi kebutuhan darah. Karena itulah diberikan amanah kepada PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 adalah untuk menyediakan darah. Dan darah itu disalurkan kemana? Ke rumah sakit. Baik rumah sakit yang memiliki bank darah maupun rumah sakit yang memiliki UTDRS. Kan begitu. Oke. Bang, pertanyaannya untuk saat ini PMI Tarakan itu melayani semua rumah sakit hanya di Kaltara saja atau di luar Kaltara juga? Kalau kita untuk di Tarakan sini kita melayani semua rumah sakit berdasarkan perjanjian kerjasama itu. Termasuk juga dengan yang salah satu rumah sakit yang sudah mendirikan unit transfusi darah, dan perjanjian kita masih berlaku sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan bulan April 2023. Nah, permasalahannya adalah kami tidak boleh memaksakan pihak rumah sakit untuk meminta darah kepada PMI. Tetapi di sini kita minta kesadaran masing-masing rumah sakit yang ada di Kota Tarakan. Ketika mereka membutuhkan darah dan tidak bisa mendapatkan dan kita ada, silakan. Nah, karena memang tugas kami adalah untuk menyediakan itu. Makanya sebenarnya konsep daripada rumah sakit sebenarnya itu lebih dianjurkan untuk membuka bank darah, bukan membentuk unit transfusi darah. Secara aturan kan juga untuk membentuk sebuah unit transfusi darah itu ada kajian khususnya. Di antaranya itu adalah terkait tentang kebutuhan darahnya itu sendiri. Apakah kebutuhan darah mereka ini tidak terpenuhi selama ini? Kita sejak PMI terbentuk sampai dengan saat ini, kita selalu memenuhi kebutuhan darah yang diminta oleh rumah sakit. Kedua, dari sisi jarak. Jarak kita dengan rumah sakit yang membentuk UTDRS ini kan sangat dekat nih. Sangat dekat. Ya. Nah, kemudian selain tadi ada kajian kebutuhan darah itu, kemudian lokasi. Nah, ini kan juga harus ada komunikasi dan koordinasi. Apalagi saat ini PMI Kota Tarakan ini kan ditunjuk sebagai pembina subregional Kalimantan Utara. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa jejaring. Harus ada kajian. Sebelum mereka mendirikan, harusnya kan ayo konsultasi berkoordinasi nih bagaimana. Tapi ini kan tidak terjadi. Dan kita kemarin secara sukarela kita juga sudah menyampaikan bahwa ketika ini tetap dipaksakan, maka akan ada dampak. Salah satu dampaknya adalah itu bisa berimbas kepada masyarakat. Siapa masyarakat ini? Yaitu keluarga pasien. Seperti itu. Bang, ini yang dari rumah sakit yang sudah memiliki UTDRS ini secara aturan ataupun untuk pembentukan ini sebenarnya memang sudah memenuhi Bang? Atau seperti apa? Kan apakah tipe rumah sakitnya ini sudah memungkinkan untuk pengelolaan darah ini? Itu kan ada aturannya Bang ya? Secara aturan sebenarnya sudah disebutkan bahwa secara aturan itu menyebutkan di situ hanya ada 3 tipe untuk pendirian UTDRS ataupun UTD. Pertama ada tipe Pratama, ada Madya, dan ada Utama. Nah, kalau kita berbicara tentang kategori izinnya, apakah yang mendirikan ini sudah layak? Kita bilang dia layak. Ya, layak tapi dalam kategori dia sebagai izin Pratama. Kenapa sebagai Pratama? Karena memang dari segi alat, dari segi SDM, memang baru sampai ke Pratama. Kan tidak mungkin juga satu rumah sakit baru mendirikan langsung mengambil Utama. Karena untuk mendirikan Utama itu dia harus memenuhi dulu kebutuhan darah sekian, saya lupa berapa angkanya dalam
setahun dan menambahkan SDM-nya baru bisa meningkatkan. Kedua, apakah yang saat ini itu memenuhi syarat? Kalau saya bilang memenuhi syarat untuk pengambilan darah biasa. Tapi untuk pengambilan darah trombosit, darah plasma, itu harus dikaji ulang. Kenapa harus dikaji ulang? Karena persyaratan untuk mengambil trombosit itu izinnya minimal madya. Nah, kalau di Kaltara ini yang memiliki izin madya itu baru PMI Kota Tarakan. Karena memang kita juga ditunjang dengan peralatan. Apa peralatan yang minimal? Kami tidak boleh lagi melakukan pemeriksaan menggunakan yang namanya rapid test. Itu sudah tidak dianjurkan, harus naik. Apa yang kami tingkatkan di sini? Yaitu kita menggunakan yang namanya CLIA. Itu nomor 2 terbaik dari alat pemeriksaan untuk 4 parameter penyakit menular. Mulai dari HIV, hepatitis, kemudian spilis, sama hepatitis C. Nah, ini kami sudah lakukan semua dan kami berbenah untuk ini. Untuk siapa? Untuk masyarakat Kota Tarakan, kan pastinya begitu. Pasien yang meninggal karena tidak mendapatkan donor darah, itu sebenarnya permasalahannya di mana? Nah, kalau untuk itu kami tidak bisa berkomentar banyak, ya, karena itu terjadi bukan di ranahnya kami. Artinya itu kan ada manajemen tersendiri. Nah, itu tadi kami bilang, kami bisa berkomentar banyak ketika memang ada permintaan untuk yang bersangkutan. Sementara kan tidak ada permintaan itu, dan kami juga tidak bisa mengatakan bahwa itu benar begini kesalahan. Karena di dalam transfusi ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada namanya dia semacam kalau divaksin itu KIPI. Nah, kalau kita di istilahnya penolakan itu apa medisnya? Nah, reaksi transfusi. Nah, reaksi transfusi ini yang kami tidak dapatkan datanya, sehingga kami tidak bisa mengatakan bahwa apakah ada di salah satu rumah sakit yang meninggal karena memang darahnya yang dia tidak dapat ataupun ada reaksi lain, itu kami tidak bisa karena itu memang harus ada pernyataan secara resmi terkait tentang reaksi daripada transfusi. Nah, misalnya gini Bang, di rumah sakit tersebut meskipun sudah ada UTDRS-nya, tapi ketersediaan darahnya ini tidak ada. Kemudian keluarga pasien ini mencari, terus tidak dapat. Apakah tidak bisa dari keluarga pasien yang langsung datang ke PMI meminta darah atau harus melewati dari rumah sakit sendiri yang mengajukan? Ya, jadi memang prosedur permintaan darah di rumah sakit itu memang harus lewat permintaan dokter. Permintaan dokter. Dokterlah nanti yang akan membuat yang namanya tadi permintaan darah untuk transfusi. Nah, itu ditujukan kemana? Kalau dari ruangan ini secara mekanisme umum ya atau SOP-nya, dari ruangan mintanya ke bank darah ketika stoknya tidak ada, dia harus lanjutkan nih. Lanjutkan kepada siapa? Karena di sini hanya ada PMI dan ada bank darah rumah sakit. Ketika mereka juga tidak punya karena mereka menjadi satu include, harusnya ini meminta kepada keluarga pasien untuk datanglah ke PMI. Kan begitu. Nah, disinilah miss-nya sebenarnya. Kita bilang di sini miss-nya. Nah, ini kita tidak tahu apa yang salah di sini. Apakah kami kurang sosialisasi? Apakah pemahaman petugasnya yang baru dan sebagainya? Ini yang masih miss. Nah, tadi terkait tentang yang meninggal kami tidak bisa berkomentar banyak karena reaksinya kami tidak tahu, kan begitu. Nah, tadi kalau dikatakan miskomunikasi, tapi dari PMI sendiri kan ada MOU Bang kesana selanjutnya. Harusnya kan tidak ada miskomunikasi itu karena ini kan sudah ada MOU nih. Ketika memang mereka tidak bisa menyediakan dari keluarga pasien tidak bisa, harusnya kan langsung karena istilahnya ini darurat, darah ini sudah dibutuhkan. Sementara ada loh stoknya nih banyak. Kenapa harus mencari lagi dengan mengulur waktu yang lama? Nah, itu yang kita bilang kami tidak tahu ada apa nih, ada apa denganmu kan begitu kan? Kalau kita secara MOU kita sudah ada. Setiap kejadian-kejadian yang berkembang dalam waktu 3 bulan ini, kami secara rutin mengkomunikasikan ini kepada pimpinan rumah sakit yang terkait. Ya, kemudian kepada wakil direktur pun kita secara ini kita sampaikan lewat WA. Sudah kita sampaikan. Nah, makanya kami di mana sih miss-nya ini? Apakah ada di miss-nya di antara komunikasi kami dengan pimpinannya kah? Ataupun kepada petugasnya kah? Atau bagaimana? Kalau petugas di bank darah, di bank darah ya, harusnya ini bukan miss. Kenapa? Karena sebelum mereka berdiri,
permintaan darahnya kan ke sini semua, kan tidak ada yang lain. Iya. Kemudian mereka juga pada saat mendirikan bank darah, yang bantu ya artinya kita sama-sama membantu nih. Mereka bahkan sempat sampai 3 tahun bank darahnya ada di PMI. Artinya mereka mengerti. Di sisi lain petugas-petugasnya juga bukan orang baru semua lah, karena petugas-petugasnya juga sudah mengerti lah. Karena kan mereka juga sekolah D1 transfusi, sekolah D3 transfusi, sudah mengerti lah SOP-nya. Tapi kenapa tetap terjadi? Nah, ini yang perlu, artinya makanya saya bilang kemarin, ini harus duduk bareng nih. Kenapa sih seperti ini? Ya kan gitu. Kami tidak mau menyalahkan lebih jauh, tetapi kayaknya ada yang miss, ada yang yang belum pas nih, sehingga yang menjadi dampak adalah masyarakat. Kan gitu. Ada mau tambahan? Kenapa sih ada persaingan antara PMI dengan rumah sakit? Padahal di kita tidak pernah merasa itu rumah sakit saingan. Selagi mereka bisa bekerja profesional, ya saya katakan sebenarnya ini kembali kepada oknum bagaimana dia mau profesional bekerja. Ketika dia profesional bekerja, dia tahu aturan, dia tahu prosedur, dia tahu SOP-nya bagaimana. Apakah dia dokter, apakah dia perawat, apakah dia D3 transfusi, D1, dia harusnya sudah tahu nih, kan begitu. Nah, kami tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah sana, tetapi kami masih bisa menyampaikan bahwa ini loh, kami selalu siap. Bahkan saat ini juga kita di media sosial bisa lihat stok-stok darah PMI itu selalu kita sampaikan, sehingga masyarakat itu paham bahwa di PMI ada darah. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah selagi tidak ada permintaan yang tadi PDUT-nya ke PMI, kami juga tidak bisa berbuat banyak, karena dasar kami mengeluarkan darah adalah berdasarkan PDUT itu. Kan begitu. Berarti mungkin kan saya sempat ada isu-isu juga nih Bang, dan sebenarnya bahwa beberapa pendonor aktif yang sebenarnya di PMI akhirnya ditelepon disuruh mendonor ke sana, jangan ke PMI lagi tapi ke sana. Apakah ini bukan semacam persaingan antara dari pihak sebelah dan PMI-nya sendiri? Oke. Kalau kami di PMI, kami kembali kepada asas kami ya. Asas kami kan ada 7 prinsip dasar. Salah satunya adalah kemanusiaan. Selama ini dimanapun itu PMI begitu ada berdiri atau deres, kami tidak permasalahkan. Dia mau ngambil pendonor aktif kami, silahkan. Tidak ngambil pun tidak ada masalah. Karena memang seorang pendonor dimanapun dia mendonor, kami persilahkan. Kami persilahkan untuk itu. Karena memang kepentingannya adalah untuk kemanusiaan. Jadi di sini bahkan orang bilang, kok PMI ini selalu menyampaikan stok itu, nggak perlulah. Lah, kami punya kewajiban untuk mempublish itu. Punya keperluan untuk mempublish. Karena apa? Karena orang yang menyumbangkan darah ini kan mau bagaimana darah-darah ini bisa membantu orang yang membutuhkan. Kan begitu. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa sebagai persaingan kami tidak pernah menganggap mereka saingan. Justru kita sebenarnya dengan terbentuknya UTDRS itu harusnya membantu. Kan yang ingin kita potong adalah mata rantai pencarian darah. Kata kuncinya di situ. Mata rantai pencarian darah. Ketika misalkan keluarga saya atau adik saya sakit, saya butuh darah. Harusnya kan lebih cepat nih. Makanya konsep bank darah itulah konsep bank darah itu menampung darah. Bukan dia mencari darah. Tapi dia menampung darah. Kan kita ada darah B, darah A, darah B, darah O, darah AB. Nah, dengan adanya bank darah, kemudian salah rumah sakit membentuk lagi UTDRS, harusnya dia supply nih. Dia yang mencari, bukan mencari darah pengganti, tapi mencari darah pendonor suka rela. Harusnya kan begitu konsepnya nih, secara aturan. Kami juga seperti itu. Jadi si bank rumah sakit ini harusnya dia disuplai dengan 2 ini sekarang nih. Kalau di salah satu rumah sakit ini ya, artinya disuplai dari UTDRS-nya, disuplai juga dengan kita. Nah, harusnya jangan diputus. Kan gitu. Kalau diputus, siapa yang menjadi korban lagi? Ya tetap warga pasien. Kemudian juga membebani daripada petugas itu sendiri sebenarnya. Ya, ketiga, pendonor juga ikut menjadi menjadi bingung nih. Kenapa ada seperti ini? Dan yang paling terpenting adalah secara psikologis kita juga harus memahami keluarga pasien. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu banyak sekali kasus orang yang dari luar butuh darah di sini, mereka tidak mengenal apa itu tarakan, tiba-tiba disuruh cari pendonor. Kan sulit ini.
Jangankan cari donor, mau jalan aja mungkin dia nggak tahu ini jalannya jalan apa. Nah, disinilah fungsi kami sebenarnya, itu tadi fungsi kami didirikan adalah membantu pemerintah, membantu layanan, terutama tentang layanan kebutuhan darah. Hidup sudah susah, bensin sudah mahal dan sebagainya, jangan dibuat pusing lagi lah. Ya kan begitu. Ayo kita duduk bareng, kita sinergi bersama. Saya rasa tidak ada yang dirugikan, di sini tidak ada persaingan, tapi yang kita ingin kedepankan adalah bagaimana jiwa kemanusiaan kita membantu orang yang membutuhkan. Ketika misalnya meminta darah ke PMI itu ada biaya Bang atau seperti apa? Nah, jadi gini, meminta darah ke PMI, ke bank darah itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi pada saat keluarga pasien meminta darah, maka kalau dia memiliki BPJS, itu nanti itu include di dalam biaya BPJS. Ya. Nah, di dalam BPJS pun perhitungannya sama. Apa perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan? Di situ ada namanya biaya pengganti pengelolaan kantong darah atau BPPD. Nah, di situ ada beberapa komponen dan itu sudah dibatasin maksimal 360.000 per kantong darah. Nah, itu juga berlaku di rumah sakit, sama juga kita di PMI. Seluruh Indonesia itu sama, biayanya 360.000. Tetapi ketika dia tidak memiliki BPJS, maka dia akan bayar secara cash. Untuk yang dibayar bukan darahnya ya, tapi di kantong darah, di mana di dalam biaya pengganti kantong darah itu ada tadi pemeriksaan 4 parameter penyakit, ada petugasnya, ada bahan pakainya, ada penyusutan peralatannya. Sebenarnya ini sudah tidak relevan, 360 itu sudah tidak relevan. Tetapi kita masih tetap menggunakan itu. Nah, kalau dia tidak memiliki ya mereka harus bayar cash. Tetapi lagi-lagi juga kita di sini juga selama ini toleransi yang diberikan oleh PMI kepada keluarga yang tidak mampu itu juga banyak. Ini kalau kami kan ada rapat bulanan ini, yang kita putihkan itu juga ada. Jadi tidak ini. Jadi kami kembali lagi berkaca bahwa ini kita adalah konsep kemanusiaan, tidak boleh membeda-bedakan siapapun dia membutuhkan. Ketika dia dalam kesulitan, ya kita jangan tambah membuat kesulitan seperti itu. Dan aturan kita pun juga kami dipertegas oleh peraturan pemerintah wali kota menegaskan tentang terkait tentang biaya pengganti kantong darah itu. Jadi setelah ada dari kementerian, kita konsultasikan lagi ke pemerintah kota. Kenapa? Karena ini menjadi penting, jangan sampai ini menjadi polemik. Kan begitu. Mungkin cukup itu sudah sangat tinggi, karena kan memang sempat beredar juga di masyarakat bahwa ketika minta darah kenapa harus dibayar sih, itu biayanya untuk apa? Terus betul. Sementara orang mendonor itu kan gratis. Sukarela. Ketika kita minta kok ini, jadi ada isu-isu. Tentang isu itu sebenarnya juga ada terjadi proses jual beli darah. Tetapi itu bukan terjadi di lembaga, baik itu misalkan yang UTDR rumah sakit maupun yang dikelola oleh PMI. Yang terjadi adalah itulah salah satu dampak daripada donor pengganti. Saya contohkan di beberapa daerah, mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Tarakan. Kita ambil kota besar. Ketika saya datang di sana, ada keluarga saya disuruh cari darah nih. Suruh cari darah dari salah satu misalkan rumah sakit lah. Saya tidak punya kenalan. Maka muncul yang namanya calok-calok tadi ini. Di situ terjadi. Bahkan mereka akhirnya bayarnya double. Sudah double membayar untuk mencari pendonor misalkan, si A kau bisa bantu saya kasih kau 500.000 deh. Itu terjadi. Nah, inilah sebenarnya yang kami hindari di Kota Tarakan. Nah, kenapa semakin banyak postingan yang di-share itu semakin memicu untuk orang yang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini terbuka. Nah, makanya kenapa konsep PMI Tarakan adalah selain orang yang datang ke PMI, petugas kami sudah pokoknya bagaimana caranya stok itu jangan sampai kosong. Kalaupun memang sudah sangat-sangat emergensi, baru kita buka yang namanya pengumuman. Tapi lagi-lagi ini kita buka untuk umum, bukan untuk khusus. Kan seperti itu. Nah, ini yang kita hindari. Bahkan kita pun di Lebaran itu di bulan puasa pun kita turunkan ke masjid-masjid kemana-mana supaya kebutuhan darah ini tetap terjaga. Sehingga tadi proses pencalonan itu tidak terjadi. Mohon maaf, pengalaman pribadi saya. Ini pribadi saya, salah satu dulu orang terkenal lah di Tarakan karena sempat sebagai pejabat.
saya sempat ditelepon, Pak, bisa donor Kak? Oh bisa. Saya langsung tahu, ini Pak 500.000 buat Bapak. Saya bilang enggak, saya bukan cari itu. Enggak, kami sulit cari darah. Ini Bapak, kami dapat namanya supaya Bapak mau. Ya sudah. Ini kisah nyata yang saya alami. Tapi alhamdulillah itu saya tolak, saya donor di sini dan waktu itu saya belum jadi staf PMI, masih gedungnya masih satu di depan, saya donor dan orang-orangnya sehat. Sampai sekarang kita komunikasi masih bagus. Ini kisah. Kenapa? Karena pada saat itu juga dulu kan memang masih sulit nih. Nah, apalagi dengan sekarang dengan kondisi yang sulit, ketika kita memaksakan keluarga pasien untuk tetap mencari, biasanya dia pasti mengambil langkah yang simple. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya yang kita hindari. Makanya kami sangat berharap kita bisa duduk bareng, kita bisa duduk sinergi. Ayo, jangan memikirkan ego masing-masing. Bahkan ada muncul bahwa PMI ini tidak mau disaingi. Mohon maaf, kami bukan perusahaan, kami bukan ini, kami tidak ada merasa tersaingi. Justru kami merasa senang ketika ada partner yang mau seiring jalan sehingga tidak ada lagi postingan-postingan. Itu yang kita harapkan. Memang rumah sakit itu dia harus madya baru bisa ada UTDRS atau dengan status rumah sakit ini dia sudah bisa terutama dengan membentuk UTDRS. Padahal sebenarnya kan kalau kalau tidak salah dalam Permenkes itu tidak menjadi satu kewajiban untuk dia ada UTDRS. Baik. Nah, itu saya tadi sempat sudah nyinggung di depan, tapi mungkin saya tidak pertegas ya, bahwa memang sebenarnya rumah sakit ini tidak dianjurkan untuk membuat yang namanya UTDRS. Tapi mereka lebih dianjurkan untuk membentuk bank darah, BDRS. Nah, untuk kasus yang terjadi di Tarakan, apakah mereka sudah layak untuk mendirikan UTDRS? Pada prinsipnya boleh. Nah, cuma yang menjadi permasalahan adalah pada saat proses pengajuannya kemarin yang saya katakan tadi bahwa kan harus ada analisa kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini kan tidak tersampaikan dengan baik nih analisanya ini. Nah, mereka bagaimana ya? Ya, pihak dari rumah sakit tersebut hanya mendirikan UTDRS itu kepentingannya untuk bagaimana supaya peralatan yang mereka dapatkan, peralatan compliance itu bisa difungsikan dengan adanya izin. Nah, maka mereka coba berusaha untuk membentuklah bentuk UTDRS dengan harapan ini bisa berlaku. Tetapi izin yang saat ini dibentuk dengan status izin pratama itu tidak menjawab daripada peralatan. Karena peralatan yang saat ini yang ada untuk pengambilan darah plasma, pengambilan darah convalescence, itu minimal izinnya harus pratama, harus madya, bukan pratama. Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan nih. Kan begitu? Ya kan? Nah, tapi apakah mereka boleh melakukan pengambilan darah secara konvensional seperti yang dilakukan ini? Itu boleh. Seperti yang mereka lakukan sekarang itu boleh. Tetapi ketika mereka tetap memaksakan pengambilan darah secara apreses, ini harus kita kaji ulang dulu. Karena tidak sesuai dengan aturan. Aturan untuk pengambilan darah plasma kompleks itu minimal syaratnya adalah madya, bukan pratama. Bisa kita buka nanti di Permenkes, apa sih tupoksi utama dari pratama itu? Dia batasannya pengambilan darahnya sampai di mana? Dia batasannya hanya sampai pengambilan darah biasa. Tapi kalau sudah menggunakan alat, maka dia harus naik jenjang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang kami alami. Sebelumnya, kami kan melakukan hal yang sama. Kami dulu izinnya cuma pratama. Pratama dengan persyaratan tertentu. Kemudian kami dapat bantuan alat nih, sama kayak rumah sakit. Kami dapat bantuan alat apheresis dan trombosit. Kami tidak langsung fungsikan. Oh, kenapa tidak difungsikan? Ini kan PMI sudah jalan nih. Ingat, asas izin kami masih pratama. Akhirnya kami membentuk tim di PMI Kota Tarakan. Ayo, apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita tambah? Satu, alat pemeriksaannya kita naikkan dia. Yang dulu menggunakan rapid test, sekarang tidak boleh menggunakan rapid test. Kita minimal menggunakan ELISA. Sekarang kita tidak menggunakan ELISA, kita naikkan dia menjadi CLIA. Itu satu. Nah, kemudian spek ruangan dan sebagainya, jumlah tenaga, ini kita penuhi semua. Karena persyaratan untuk mengambil itu ya harus madya. Nah, kalau sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di salah satu rumah sakit yang ditarakan, nah ini saya bilang perlu dikaji ulang. Kalau dia masih tetap melakukan itu, harusnya dia tingkatkan dong statusnya. Bukan madya, bukan pratama, tapi madya.
naik Madya, dia harus melewati tahapan-tahapan dari Pratama itu sendiri. Harus memenuhi sekian berapa kantong, berapa ini baru bisa langsung naik. Tidak serta-merta langsung naik. Walaupun dia rumah sakit besar. Walaupun misalkan kelasnya itu sudah bintang di atas bintang lah. Ya enggak, harus dari bawah dulu dong. Kan begitu. Berarti sebenarnya di sini ada kesalahan prosedur dong, Bang. Ya, kita kembalikan pihak manajemen yang bisa menjawab itu. Yang jelas kalau kami jelaskan kami tidak mau menyalahi aturan. Kami dari step by step, dari yang paling basic naik ke middle, nanti kami juga berupaya ke depan bagaimana kami bisa mendapat izin utama. Utama itu kami sebagai pembina untuk yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Tapi menuju ke sana itu tidak mudah. Kan begitu. Sangat sulit. Untuk UTDRS sebelumnya ini kan hanya untuk kepentingan akreditasi pihak rumah sakit umum daerah di SPSK. Tetapi kemudian ini berlangsung terus aktivitas itu. Seharusnya kan dihentikan pada posisi untuk setelah dia akreditasi dari Pratama untuk naik ke jadi Madya. Kalau misalkan itu mau diberlakukan, Pak. Nah, itu kembali lagi itu manajemen di sana. Kami tidak bisa masuk, jujur, kami tidak bisa masuk ke sana karena gini, kami tidak mau masuk ke rumah tangga orang. Sementara rumah tangga kami sendiri, kami juga masih terus berbenah nih. Ya, jadi kita bilang kembalikan ke sana. Ya ini mungkin nanti bisa coba supaya kita lebih nyaman. Ya harus berimbang. Bangkit kita perlu duduk nih. Ya, karena di perjanjian kami itu hanya ketika ada permintaan ya kami layani. Kata kuncinya sih, ketika tidak ada permintaannya kami tidak bisa melayani kebutuhan darah yang ada di rumah sakit. Tapi ketika ada gejolak-gejolak di masyarakat, kami perlu juga menyampaikan bahwa satu, PMI itu selalu membantu siapapun, tidak menutup keran, tidak menutup tidak menutup kerjasama dan sebagainya. Makanya saya bilang yang lalu, saya bilang ini adalah ulah oknum saja ini. Kan begitu. Ya, sulit kita mau nanti kita rumah tangga orang kita obok-obok, rumah tangga sendiri kacau nih, wah bahaya nih. Gimana Pak Suri? Iya. Ya kan? Ya. Oke, siap.